Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Erlinda Sukmawati dengan NIM T2019-7006 dan rekan saya yang bernama Ilmiah dengan NIM T2019-7007. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang distribusi frekuensi. Yang pertama adalah pengertian distribusi frekuensi. Distribusi dalam bahasa Inggris berarti penyaluran atau pembagian. Distribusi frekuensi dapat diartikan sebagai penyaluran frekuensi atau pembagian frekuensi. Distribusi frekuensi adalah sebuah daftar, tabel, atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Jadi, distribusi frekuensi adalah sebuah daftar, tabel, atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi dan macamnya. Pengertian tabel distribusi frekuensi. Tabel merupakan alat penyajian data statistika yang berbentuk baris dan kolom. Tabel distribusi dapat diartikan sebagai alat penyajian data statistik yang berbentuk kolom dan baris yang di dalamnya diisi oleh angka yang dapat menggambarkan pembagian frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek penelitian. Selanjutnya adalah macam-macam tabel distribusi frekuensi. Ada 5, yaitu yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi data tunggal. Tabel distribusi frekuensi data tunggal merupakan cara untuk menyusun data yang relatif sedikit. Mengapa kok dinamakan tabel distribusi frekuensi data tunggal? Karena datanya adalah data tunggal, yaitu data yang tidak dinyatakan dalam bentuk interval. Yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Tabel distribusi frekuensi data kelompok adalah tabel distribusi frekuensi data yang telah dikelompokkan, memuat frekuensi data yang didistribusikan dalam kelompok-kelompok atau kelas yang berbeda. Yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi yang menyatakan frekuensi total yang ada di bawah atau di atas batas bawah suatu kelas. Tabel distribusi frekuensi kumulatif diperoleh dari tabel distribusi frekuensi, yaitu dengan menjumlahkan atau mengurangkan frekuensi demi frekuensi. Yang keempat adalah tabel distribusi frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan antara frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi seluruhnya yang dinyatakan dalam persentase. Jadi, kalau mencari frekuensi relatif, yaitu kita cari frekuensi masing-masing kelas. Misalkan frekuensi kelas pertama itu frekuensinya adalah 2. Lalu kita bagi dengan jumlah frekuensi keseluruhan. Setelah itu kita kalikan 100%, maka nanti akan ketemu frekuensi relatif. Yang kelima adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif. Frekuensi kumulatif relatif adalah frekuensi kumulatif dibagi frekuensi total dikalikan 100%. Nah, kalau mencari frekuensi kumulatif relatif, yaitu kita cari dulu frekuensi kumulatifnya, lalu kita bagi frekuensi total, setelah itu kita kalikan 100%. Yang selanjutnya adalah cara membuat tabel distribusi frekuensi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu saudari Ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilmiah, NIM T2019-7007. Di sini saya akan membahas 2 poin. Poin pertama, cara membuat tabel distribusi frekuensi. Poin kedua, cara menyajikan data tabel distribusi frekuensi dalam bentuk grafik histogram dan juga grafik poligon. Akan bahas poin yang pertama, yakni cara membuat tabel distribusi frekuensi, yang nantinya akan kita sajikan ke dalam 2 bentuk data, yaitu data tunggal dan juga data kelompok.
Cara membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal terbagi menjadi 3 langkah. Langkah yang pertama yakni menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah dari suatu data, yang nantinya akan kita susun pada kolom pertama. Langkah kedua yakni menentukan frekuensi dari setiap nilai dengan bantuan turus, yang nantinya akan kita masukkan ke dalam kolom kedua. Langkah ketiga yakni kita mengganti frekuensi dalam bentuk turus tersebut ke dalam bentuk angka yang nantinya akan kita masukkan ke dalam kolom ketiga. Cara membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Langkah pertama, menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah dari suatu data. Langkah kedua, menentukan range atau jangkauan. Ada dua cara yang berbeda untuk menentukannya. Cara pertama, range sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Cara kedua, range sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah ditambah 1. Langkah ketiga, menentukan banyaknya kelas. Ada dua cara yang berbeda untuk menentukannya. Cara yang pertama, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N menyatakan banyaknya data. Cara kedua, R per I sama dengan 10 sampai 20, di mana R menyatakan range, I menyatakan interval kelas, dan 10 sampai 20 menyatakan bahwasannya nanti banyaknya kelas berada di kisaran 10 sampai 20. Langkah keempat, menentukan bilangan dasar dari setiap interval. Ada dua ketetapan untuk menentukan bilangan dasar. Ketetapan pertama menyatakan bahwasannya lebih baik bilangan dasar ditentukan berdasarkan kelipatan dari interval kelas. Ketetapan kedua, perlu diperhatikan bahwasannya nantinya bilangan dasar di paling bawah menyatakan nilai terendah dan pada bilangan dasar di atas menyatakan nilai tertinggi. Langkah kelima yakni menyiapkan tabel distribusi frekuensi data kelompok yang terbagi menjadi 3 kolom. Kolom pertama menyatakan nilai yang sudah terbagi berdasarkan interval, kolom kedua berisi turus, kolom ketiga berisi frekuensi. Langkah keenam, menghitung frekuensi dari setiap nilai dengan bantuan turus yang nantinya akan diletakkan pada kolom kedua, kemudian dilanjutkan dengan mengganti nilai turus-turus tersebut ke dalam bentuk angka dan kita masukkan nantinya ke dalam kolom ketiga. Cara menyajikan data tabel distribusi frekuensi ke dalam bentuk grafik poligon. Grafik poligon bisa kita sebut sebagai grafik garis. Ada dua data yang akan kita tampilkan dalam bentuk grafik poligon. Yang pertama, data tunggal. Cara membuat grafik poligon dalam bentuk data tunggal. Yang pertama, menyiapkan atau membuat sumbu absis X. Kedua, membuat sumbu ordinal Y. Ketiga, menetapkan titik nol sebagai perpotongan X dan Y. Keempat, menempatkan nilai pada sumbu absis X. Kelima, menempatkan frekuensi pada sumbu ordinal Y. Dan keenam, melukis grafik poligon. Cara membuat grafik poligon pada data kelompok. Yang pertama, membuat sumbu absis X. Kedua, membuat sumbu ordinal Y. Ketiga, menetapkan titik nol sebagai perpotongan X dan Y. Keempat, menghitung nilai tengah dengan cara batas atas dikurangi batas bawah dibagi 2. Kelima, menempatkan nilai titik tengah pada sumbu absis X. Keenam, menempatkan frekuensi pada sumbu ordinal Y. Ketujuh, membuat garis pertolongan. Kedelapan, melukis grafik poligon. Menyajikan data tabel distribusi frekuensi dalam bentuk grafik histogram, baik pada data tunggal maupun data kelompok memiliki langkah-langkah yang sama. Langkah pertama, membuat sumbu absis X. Langkah kedua, membuat sumbu ordinal Y. Langkah ketiga, menetapkan titik nol sebagai perpotongan X dan Y. Langkah keempat, menetapkan atau menghitung nilai nyata dengan cara nilai nyata pada batas bawah dikurangi 0,5 dan nilai nyata pada batas atas ditambah 0,5. Langkah kelima, menempatkan nilai nyata pada sumbu X dengan aturan sebelah kiri sampai sebelah kanan. Sebelah kiri menyatakan nilai nyata batas bawah dan sebelah kanan menyatakan nilai nyata batas atas. 6.
menempatkan nilai frekuensi pada sumbu ordinal Y. Langkah ketujuh, membuat garis bantu. Langkah kedelapan, menggambar atau melukis grafik histogram. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan di sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.